Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya di channel Cucu GP. Sebelumnya rekan-rekan kita masuk ke tema, rekan-rekan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan apabila menurut rekan-rekan ada masukan-masukan, maka kami akan menunggu komentar-komentar rekan-rekan di bawah. Rekan-rekan, tema kita kali ini adalah tentang hak cipta. Ada beberapa orang yang bertanya kepada kita rekan-rekan, apakah melanggar hak cipta itu bisa dipidana atau tidak? Atau mengcopy video orang, atau membagikan video-video orang dengan mengatasnamakan diri sendiri. Itulah yang mendorong kami untuk membuat dan memberikan dasar hukum. Apakah melanggar hak cipta itu bisa dipidana atau tidak? Sebelumnya rekan-rekan, perlu kita tahu hak cipta itu adalah sangat dilindungi oleh undang-undang dan diatur oleh undang-undang. Bukan serta-merta karena sudah dibagikan di dalam sosial media tentunya rekan-rekan, maka itu sudah menjadi milik publik. Tidak rekan-rekan, tetapi itu adalah diatur dalam undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang rekan-rekan. Maka dari situ perlu kami tekankan bahwa melanggar hak cipta adalah sesuatu pelanggaran hukum. Jadi kalau rekan-rekan masih melanggar atau masih mengcopy video orang atau contohnya vlog orang contohnya rekan-rekan, maka rekan-rekan harus siap di suatu waktu apabila terjadi sesuatu hal, rekan-rekan wajib mempertanggungjawabkannya. Kalau kita melihat di mana pasal yang mengatur atau ancaman terhadap pelanggar hak cipta rekan-rekan, maka tertera di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang pelindungan hak cipta, di mana di situ rekan-rekan dihukum 4 tahun penjara dan 100 juta uang. Jadi rekan-rekan jangan hanya asal mengcopy atau mengambil video orang yang sudah memiliki hak cipta, contohnya rekan-rekan, atau merek yang lain rekan-rekan, itu bisa dipidana tentunya rekan-rekan. Jadi perlu harus dipertimbangkan. Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 rekan-rekan sangat mengatur beberapa pasal di situ rekan-rekan, di mana pasal 131, pasal 9 dan pasal 8 rekan-rekan itu menguraikan ancaman-ancaman bagi pelanggar hak cipta di situ rekan-rekan. Boleh rekan-rekan lihat dan membaca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 rekan-rekan. Itu sangat tertera dan sangat jelas di situ apa hal yang diatur di situ dan apa ancamannya bagi pelanggar hak cipta. Maka dari situ teman-teman, dari pertanyaan rekan-rekan semua, saya menekankan di sini adalah alangkah lebih baiknya kalau kalian rekan-rekan mengcopy video orang atau mengambil video orang atau mengambil merek punya orang, maka rekan-rekan harus mempertimbangkan terlebih dahulu akibat-akibat hukum yang disebabkan atau sebab akibat dari perbuatan itu. Jangan hanya karena Anda suka atau menarik video itu sehingga rekan-rekan semua mengambilnya tanpa sepengetahuan dari atau tanpa izin dari yang memiliki hak cipta itu. Maka dari situ rekan-rekan saya harap mulai dari sekarang lebih bijaksana untuk mengambil video orang atau yang sudah memiliki hak cipta. Tidak masalah rekan-rekan kalau memang itu belum memiliki hak cipta, tetapi apabila itu sudah memiliki hak cipta, apabila orang yang memiliki hak cipta itu melaporkan Anda, maka otomatis rekan-rekan harus diminta pertanggungjawaban. Karena semua di pasal 28 2014 rekan-rekan semua mengatur di situ tentang hak cipta rekan-rekan, baik itu apa yang disebutkan oleh hak cipta, apa itu yang dikatakan hak cipta yang sudah memiliki hak itu atau hak cipta itu rekan-rekan sudah tertera di situ dan diatur di situ rekan-rekan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 rekan-rekan itu sangat tertera dan juga ancaman-ancaman hukumnya dan juga uang denda apabila itu masih dilanggar rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan saya harapkan kepada rekan-rekan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menurut rekan-rekan sebenarnya hanya karena suka, hanya karena menarik video tersebut sehingga rekan-rekan mengambilnya dan mengeditnya seperti yang Anda mau. Maka besar kemungkinan rekan-rekan itu kalau yang memiliki hak cipta merasa dirugikan atau merasa dilecehkan atau merasa ada sesuatu hal yang menurut pemilik hak cipta itu
tidak berkenaan dengan kepribadiannya, maka itu sewaktu-waktu rekan-rekan bisa dilaporkan. Jadi rekan-rekan juga harus siap menanggung akibat dari hanya efek atau hanya perbuatan dari jari Anda untuk mengcopy sebenarnya rekan-rekan. Maka ujung-ujungnya diminta pertanggungjawaban 4 tahun penjara. Itu bukan waktu yang sedikit rekan-rekan. Maka dari itu rekan-rekan, kalau ada video contohnya rekan-rekan atau foto atau yang lainnya rekan-rekan, menurut rekan-rekan itu bagus atau menarik atau Anda suka tentunya rekan-rekan, saya saranin rekan-rekan sebelumnya cek dulu apakah ada hak ciptanya atau tidak. Kalau itu ada hak ciptanya rekan-rekan, maka saya harapkan untuk rekan-rekan jangan melakukan perbuatan yang ada akibat hukumnya atau ada pertanggungjawaban hukumnya apabila di sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang menurut Anda hari ini itu bukan sesuatu perbuatan pidana, tapi di saat Anda sudah lupa akan hal itu bisa dituntut dan bisa diminta pertanggungjawaban ya rekan-rekan. Jadi saran saya rekan-rekan, kalau memang video itu memang menarik buat rekan-rekan atau memang bagus menurut rekan-rekan, alangkah lebih baiknya Anda meminta izin atau meminta persetujuan dari pihak yang memiliki hak cipta itu. Jangan asal copy aja rekan-rekan, atau jangan karena hanya suka sehingga rekan-rekan ingin melakukan perbuatan itu dan membagikannya kembali atau mempublikasikannya, padahal rekan-rekan tidak memiliki hak cipta, izin untuk mempublikasikan, mengcopy, mengedit, bahkan apapun itu rekan-rekan. Anda tidak punya hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung atau hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang terhadap seseorang yang memiliki hak cipta itu. Banyak hal rekan-rekan yang memiliki hak cipta. Contohnya di video YouTube juga rekan-rekan, bagi yang suka ngevlog itu punya hak cipta. Tidak masalah apabila itu tidak dilaporkan oleh yang punya hak cipta. Tapi lagi-lagi kalau memang nanti itu yang punya hak cipta, contohnya Anda lebih menguntungkan dibanding dengan yang punya hak cipta, maka rekan-rekan juga bisa diminta pertanggungjawaban atau dilaporkan oleh yang memiliki hak cipta itu. Jadi kalau Anda melihat video yang Anda suka di vlog orang, alangkah lebih baiknya Anda chat secara pribadi atau personal untuk meminta izin, boleh nggak saya untuk menduplikat atau membagikan video itu atau mendownload video itu rekan-rekan. Itu akan meringankan beban Anda di suatu waktu dengan izin dari orang-orang yang punya video itu. Tentunya rekan-rekan, itu membantu Anda untuk menghindarkan Anda dari akibat-akibat hukum yang ada. Tidak hanya dalam video rekan-rekan, contohnya dalam gambar itu ada orang-orang atau ada gambar yang memiliki hak cipta. Jadi jangan rekan-rekan menganggap bahwa foto itu tidak memiliki hak cipta atau yang sudah dipublikasikan itu di dalam sosmed itu, contohnya rekan-rekan, sebenarnya itu semua sudah ada hak ciptanya. Tapi ada beberapa juga rekan-rekan, kalau Anda teliti, Anda melihat dari foto itu rekan-rekan, ada yang tidak punya hak cipta. Contohnya dari lagu-lagu tentunya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan pasti tahu banyak lagu yang sudah memiliki hak cipta, di mana kita tidak bisa mengeditnya. Contohnya dari pop menjadi DJ atau menjadi dangdut tentunya rekan-rekan, itu melanggar hak cipta sebenarnya rekan-rekan. Dan ini udah penyelewengan hukum dan penyelewengan hak cipta seseorang. Karena seakan-akan dengan perbuatan itu kita tidak menghargai jerih payah seseorang dan perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang itu kita tidak menghiraukan. Itu sebenarnya bisa dituntut, dan saya harapkan juga bagi orang-orang yang merasa dirugikan hal-hal itu sebenarnya bisa melakukan laporan-laporan kepada pihak yang berwajib, sehingga mengurangi ketidaktaatan orang-orang untuk melanggar peraturan dan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Karena kenapa kita lebih sering mengabaikan undang-undang, mengabaikan semua aturan-aturan, kita lebih mengedepankan hobi kita sendiri rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, saya harapkan supaya di lain kesempatan lagi kita lebih bijaksana dalam menentukan dan dalam melakukan suatu tindakan-tindakan yang sebenarnya rekan-rekan itu sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Dan juga rekan-rekan, dalam hak cipta itu sebenarnya rekan-rekan adalah sesuatu penghormatan. Itu artinya rekan-rekan, hak cipta itu penghormatan terhadap orang yang berkarya. Jadi
itu diatur dalam undang-undang. Maka dari situ juga rekan-rekan, saya harap rekan-rekan bisa menghargai orang-orang yang sudah berkarya, karena berkarya itu rekan-rekan itu bukan segampang atau semudah itu aja rekan-rekan. Pasti dia pernah mengalami kegagalan. Dengan itu kita hargai dengan mempublikasikannya, dengan mencantumkan dan selalu mengakui hak cipta dia tanpa melakukan duplikat atau melakukan pengeditan yang lainnya, kecuali dengan izin dari beliau atau dari orang yang memiliki hak cipta itu. Sekian dan teman-teman dari saya tentang hak cipta rekan-rekan. Sekali lagi, dalam hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 rekan-rekan tentang hak cipta. Silakan rekan-rekan untuk melihat dan membacanya lebih lanjut dan lebih jauh. Di dalam itu rekan-rekan sudah diatur. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah, jadi sekali lagi saya minta apabila ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng rekan-rekan sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami bagikan.